Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo pengawasan wonten ing dalu punika kita buka sarana mas raditu billah setunggal kalih tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah beserta syarahnya, Syarah Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah karangan Habib Ahmad bin Umar, Habib atau Sayyid Ahmad bin Umar Al-Hadrami. Dan juga tidak lupa kita sertakan syarah-syarah kitab-kitab dari kitab-kitab lainnya, yaitu kitab Kasyifatus Sajah, Syarah Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Banten, yang merupakan guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pada kesempatan malam hari ini tak lupa kita ingatkan selalu dan selalu untuk membawa catatan, karena al ilmu soidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamakah antasida ghusalatan wa tasrukaha taliqah. Jadi sangat penting untuk membawa ilmu, supaya membawa catatan supaya tidak lupa apa yang telah dipelajari. Baik, pada pertemuan minggu lalu telah kita bahas sedikit tentang rukun Islam dan telah kita bahas secara panjang lebar tentang syahadat, sholat, dan malam hari ini telah sampai pada pembahasan yang sangat singkat dalam rukun Islam, zakat sampai haji, insya Allah. Maka dari itu, seperti yang sudah minggu lalu kita baca bersama-sama, mari kita membaca matan lalu membaca syarah. Baik, monggo. Faslun, monggo. Setunggal kali tiga. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, pembahasan yang telah lalu adalah pembahasan tentang syahadat dan sholat. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita akan membahas sedikit, karena ini adalah pokok-pokok, jadi maka kita membahas hanya inti-intinya saja. Baik, yang pertama adalah ita'uz zakah. Dari itu tadi, ita'uz zakah. Apa makna ita'uz zakah? Ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi pokok-pokok dari rukun iman rukun Islamnya 5 adalah syahadat, telah kita bahas, sholat telah kita bahas, yang ketiga adalah zakat. Ita'uz zakah. Apa makna ita'uz zakah? Al-ita huwal i'ta. Ita itu adalah memberi, maknanya memberi. Nah, terus zakah, apa itu zakah? Dan zakat itu adalah az-zakatul lughatan. Zakat memiliki, sekali lagi dalam definisi itu ada dua, ya. Ada definisi secara etimologis atau secara bahasa, dan definisi secara istilah. Jadi definisi secara bahasa, wazakatul lughatan an-nama'u wa tathhir. An-nama'u wa tathhir. Maknanya adalah an-nama itu berkembang, dan tathhir
itu adalah penyucian. Nah, jadi secara bahasa zakat itu maknanya an-nama, berkembang, dan juga penyucian. Mengapa diambil dari nama? Karena zakat diambil dari harta yang itu berkembang. Seperti zakat ini, zakat pertanian. Jadi pertanian ini kan merupakan uang atau merupakan usaha yang itu memiliki perkembangan, maksudnya mana. Jadi kita awal bikin bibit, terus bertani, setelah itu panen, untung. Nah, untung ini namanya mana ini berkembang. Ngono. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah mengapa kok nama. Dan tathir, penyucian, karena dalam zakat ini, zakat merupakan penyucian dari harta-harta kita. Karena di harta-harta kita ini ada hak-hak orang lain. Jadi seperti itu. Berbeda dengan yang namanya, jadi Islam ini seperti yang dikatakan dalam kitab memang ulama Syiah ya, dalam kitab Falsafatuna, Muhammad Baqir As-Sadr itu mengatakan bahasanya memang orangnya Syiah, tetapi karena baik filsafatnya coba kita ambil. Jadi Islam ini memandang suatu harta itu adalah harta itu milik dia. Harta itu sebagai harta itu sebagai harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimilikkan kepada dia sementara. Jadi kepemilikan punya dia, tetapi ada sedikit kepemilikan untuk orang lain yang itu harus dikeluarkan. Dan itu semua sekali lagi hanya titipan. Sekali lagi titipan, dan itu nanti akan dikembalikan, dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi itu adalah harta menurut Islam. Harta menurut komunis beda lagi. Harta menurut komunis adalah hartamu itu hartanya pemerintah, hartanya negara. Jadi kita tidak memiliki keleluasaan dan kepemilikan mutlak di dalam. Berbeda dengan konsep kapitalis. Konsep kapitalis adalah harta ini semuanya milik saya, nggak ada hak milik orang lain. Maka dari itu harta itu kita seluas-luasnya kita miliki sebanyak-banyaknya. Nah, Islam datang tengah-tengah. Datang tengah-tengah, yang itu harta milik kita, tetapi ada hak orang lain. Maka yang harus kita keluarkan. Dan hak orang lain yang kita keluarkan itu adalah zakat itu tadi, penyucian itu tadi. Karena dalam satu hadis bahwasanya zakat itu merupakan ausakhun nas. Ausakhun nas. Apa itu ausakhun nas? Zakat itu merupakan kotorannya manusia. Maksudnya kotorannya manusia apa? Kotorannya dari harta-harta manusia. Maka dari itu zakat itu jika kita mengeluarkan, maka kita menyucikan harta-harta kita dari kotoran itu tadi. Ini penting untuk kita ketahui. Terus menurut istilah tadi adalah makna zakat menurut lughah atau menurut bahasa. Menurut istilah adalah syar'an. Menurut istilah apa? Ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin makhsus. Jadi secara istilah mana zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan sesuai ketentuan tertentu. Jadi makna zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan sesuai ketentuan tertentu. Jadi ini penting, ada dua hal yang kita harus zakati di sini. Jadi zakat yang pertama adalah sesuai pengertian tadi. Jadi sesuatu yang dikeluarkan dari harta. Yang dizakati pertama kali adalah harta. Dan yang kita namai adalah zakat mal. Zakat mal ini nanti banyak sekali. Ada zakat napa Mas Jamil? Lazismu. Jadi zakat yang pertama ada zakat zakat yaitu tadi pertanian, ada zakat ma'adin atau bahan tambang, ada zakat
tijarah, zakat apa namanya perdagangan. Bahkan saat ini tambah banyak lagi. Zakat itu macam-macam. Ada yang katakan zakat profesi, ada zakat apa, zakat macam-macam. Dan juga ini sangat banyak sekali. Dan juga ada zakat ada rikas. Ada rikas. Nah, itu nanti akan dibahas secara mendetail di babnya. Itu adalah zakat yang tentang harta. Harta harus disucikan. Selain harta, apalagi yang harus disucikan? Yaitu adalah zakat yang kedua. Zakat yang kedua, yaitu apa? Yang dikeluarkan dari badan. Maksudnya apa? Badan kita harus disucikan. Dengan apa mensucikannya? Dengan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini yang kita lakukan setiap tahun, ini adalah untuk mensucikan badan. Nah, ini penting. Zakat fitrah ini semuanya wajib. Semuanya wajib. Nah, pokok ada itu wajib. Nah, ini penting. Itu adalah zakat ya. Perlu kita ketahui itu tadi makna zakat secara umum yang insya Allah nanti kita akan bahas di babnya. Terus yang selanjutnya, wal makna, apa makna secara keseluruhan dari kalimat ita'uz zakah tadi? Anna tsalis min arkanil Islam, bahwasanya rukun ketiga dari rukun Islam adalah i'ta'uz zakah, memberikan zakat lil maujudin kepada orang-orang yang ada minal mustahikin, dari golongan orang-orang yang itu mustahik, berhak mendapatkan zakat. Asnafuz zakah itu ada 8 orang, nanti akan dijelaskan. Fi'lan inda tamakuni minhu, ketika mampu membayarnya. Nah ini penting. Ini adalah makna yang zakat itu tadi. Secara keseluruhan nanti zakat akan dijelaskan pada babnya. Baik, yang selanjutnya adalah wasaumu Ramadan. Nah, wasaumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Nah, ini penting. Apa itu? Sekali lagi kita definisikan. As-saumu. Nah, saumu itu apa? Saumu, jadi puasa itu maknanya saum. Nah, saumu itu apa? Saumu secara bahasa. Saum itu secara bahasa adalah al-imsaku, menahan diri. Maknanya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Apa saja? Apa saja? Misalkan saya menahan diri enggak tidur, itu bisa dikatakan saum. Menahan diri enggak makan, itu dikatakan saum. Menahan diri untuk enggak ngantuk, nah itu saum. Menahan diri dari apa, misalkan melihat hal-hal yang tidak baik, itu saum. Nah, ini penting. Saum secara apa? Secara bahasa. Nah, ini dapat diketahui dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yauma insiya. Jadi dalam ayat tersebut dikatakan bahasanya sungguhnya aku, Sayyidah Maryam berkata, sungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, sauma, untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Falan ukallima al-yauma insiya, maka tidak akan aku berbicara pada seseorang pun hari ini. Nah, ini penting. Jadi menahan diri ini, saum di sini maknanya adalah diam, menahan diri dari berbicara. Ini adalah makna secara bahasa. Maka dari itu apapun menahan diri, nah, itu bisa dikatakan saum atau berpuasa. Wa syar'an, dan secara istilah syar'i, saum adalah imsakun makhsusun, menahan diri secara khusus, ala wajhin maksus, dengan kaifiyah atau dengan tata cara tertentu, biniyatin maksus, dengan niat yang tertentu. Jadi menahan diri dari suatu hal tertentu dengan tata cara tertentu, dengan niat tertentu. Nah, itu adalah makna dari puasa. Tertentunya ini apa? Nanti akan dijelaskan. Jadi menahan diri dari suatu hal tertentu
dengan tata cara tertentu, dengan niat yang tertentu. Itu makna dari puasa yang harus kita pahami. Jadi ini penting. Dan maksud dari puasa di sini, puasa yang menjadi rukun Islam adalah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi apa itu Ramadan? Sebenarnya Ramadan itu apa? Ramadan adalah nama bulan di bulan Hijriyah. Tetapi makna Ramadan itu apa? Dalam kitabnya Kasyifatus Syajaa, Habib atau Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan, qala Utsman fi Tuhfatil Habib. Utsman berkata dalam kitabnya Tuhfatul Habib, wa inna ma sumiya hadza syahr bi hadzal ism, dinamai Ramadan. Kenapa? Li'annahu ma'khudun minar ramad. Karena Ramadan itu diambil dari kata ar-ramad. Ramadan, ramdun. Ramadan, ramdun. Apa itu ramad? Wa huwa al-ihraq, yaitu membakar. Nah, ramad itu maknanya membakar. Liramdi dzunubi fihi. Nah, karena karena pada bulan tersebut dosa-dosa dirometkan atau dibakar. Nah, itu seperti itu. Jadi bulan Ramadan itu diambil dari kata romet itu karena dosa-dosa di bulan itu terbakar, dibakar habis karena berpuasa. Itu seperti itu. Nah, itu menurut Syekh Utsman, dan menurut Syekh Ahmad Al-Mukri dalam kitabnya Al-Misbah, ini kamus ya. Wa Ramadan ismu syahr. Ramadan itu adalah nama bulan. Qila dikatakan sumya bidzalika. Sumya dikatakan dinamai dengan Ramadan karena li'anna wad'ahu wafaqa ar-ramdha, karena cuacanya itu bersamaan dengan ar-ramd. Apa di sini ar-ramd? Ramdha ini wahwa syiddatul harri, panas banget. Kalau tadi maknanya terbakar, kalau sekarang maknanya panas banget. Nah, jadi seperti itu. Dinamai karena tadi pertama dikatakan itu bahwasanya dalam bulan tersebut dosa-dosa dibakar, dan menurut pendapat yang kedua karena panas banget maka disebut Ramadan. Itu penting. Terus ada hal yang terpenting jadi dari bulan Ramadan ini. Tafsirah qala Ahmad Al-Fushani atau Fushni, itu mengatakan bahwasanya qad qila, dikatakan as-shaumu umumun wa khususun wa khususul khusus. Jadi puasa itu memiliki makna umum, makna khusus, dan makna khususnya khusus. Nah, seperti itu. Puasa itu memiliki makna umum, makna khusus, makna khususnya khusus. Nah, apa ini? Makna umumnya adalah kaful batni wal farji an qasdi syahwah. Jadi makna umumnya adalah menahan perut dan menahan kelamin dari syahwat. Seperti itu. Kalau syahwatnya perut ya makan ya minum, syahwatnya kelamin ya berhubungan suami istri. Seperti itu. Nah, ini makna secara umum yang biasa orang awam ketahui. Tetapi ada makna khusus. Apa itu makna khususnya? Makna khusus wal khusus huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rizli wasairil jawarih anil atham. Makna khususnya adalah menahan diri atau menahan pendengaran dan menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, dan seluruh anggota tubuh, anggota badan dari atham, dari dosa-dosa. Itu makna khusus. Jadi ketika puasa jangan berbuat dosa dengan apapun dari anggota tubuh kita. Itu adalah makna khusus. Tapi ada yang lebih lagi, makna khususnya khusus. Apa makna khususnya khusus?
Mana khususnya khusus adalah sorful qalbi anil himam adaniyah. Jadi memalingkan hati dari hal-hal keduniawian. Wakafuhu amma siwallah bil kulliyah, dan menahan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna khususnya khusus. Makna puasa secara khususnya khusus. Memalingkan hati dari hal-hal keduniawi dan juga menahan atau menghilangkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, makna khususnya khusus. Nah, jadi ini adalah sekelumit tentang puasa Ramadan. Wal makna, jadi makna ini tadi adalah an-rabi min arkanin Islam, bahwasanya rukun Islam yang keempat adalah al-imsaku, menahan fi kulli naharin, dari setiap nahar siang hari di bulan Ramadan, an jami'il mufattirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Itu adalah puasa. Selengkapnya akan kita jelaskan di babnya. Dan yang terakhir adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa makna hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Jadi maknanya adalah berhaji kepada Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja orang yang mampu untuk berhaji. Itu adalah rukun Islam yang kelima. Jadi yang harus kita ketahui. Jadi apa makna haji itu? Makna haji adalah al-qasdu atau menyengaja. Secara bahasa, makna haji adalah al-qasdu atau bermaksud atau menyengaja atau menuju. Qasdu ini maknanya banyak. Menyengaja, terus bermaksud atau menuju. Itu juga bisa. Terus secara syariat, secara syar'an adalah qasdul baiti biniyatin nusuk. Jadi qasdul bait secara istilah adalah menuju Baitullah, pada Baitullah itu Ka'bah ya, Baitullah biniyatin dengan niat untuk ritual haji, untuk melakukan ibadah haji. Nah, itu penting. Itu adalah maknanya secara syar'i. Wal bait, dan bait itu tadi adalah Ka'bah. Jadi wa makna ataqat istata'a, yaitu ataqa au qadar, bisa. Wasabil itu thariq. Jadi seperti itu. Wal makna dari kalimat ini semua adalah anal khamis, bahwasanya dari rukun Islam yang kelima itu adalah qasdul Ka'bah bil hajj. Jadi menuju Ka'bah bil hajj, dengan haji, dengan niat haji. Ala man wajada zadan. Siapa yang diwajibkan haji itu? Kepada orang yang mendapatkan zat atau bekal, punya bekal baik itu materi maupun yang segalanya. Dhihaban wa iyaban, pulang pergi. Dhihaban wa iyaban, pulang dan pergi. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu muddata dhihabihi wa iyabihi, dan nafkah orang yang diwajibi baginya itu, orang yang diwajibkan baginya untuk dinafkahi, seperti suami, seperti istrinya dan anak-anaknya, itu ada buat dinafkahi. Terus apa muddata dhihabihi wa iyabihi, jadi selama pergi itu nafkahnya mereka tercukupi. Wa markuban, dan kendaraan, ingkana bainahu wa baina Makkah marhalatain, ketika jaraknya diantaranya orang tersebut dan Mekah itu marhalatain, ada 2 marhalah. Apa 2 marhalah itu? Jarak yang dibolehkan qashar sholat. Ini macam-macam, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 89 kilo plus 40 meter. Nah, ini macam-macam. Au aksar, atau lebih. Ma istijma'i bagi syurut al-wujub al-madhkurah fi mahaliha, dan bersama-sama, dan harus yang orang-orang yang memenuhi syarat-syarat wajib yang akan disebutkan nanti di tempatnya. Ini penting. Jadi seperti itu. Terus selain haji yang wajib itu apa? Ini penting dan menjadi khilaf. Umroh. Umroh itu menurut madhab Syafi'i itu wajib, bukan sunnah.
Tapi menurut Malikiyah itu sunnah. Nah, ini penting untuk diketahui perbedaannya. Nah, maka dari itu di sini disebutkan wa kama yajibul haju ala man dzukir tajibu alaihil umrah. Dan seperti halnya diwajibkan haji, diwajibkan pula umrah. Dalam mazhab Syafi'i itu umrah itu wajib. Wahiyya lughatan, dan umrah itu secara bahasa adalah az-ziyarah. Ziarah, kunjungan. Secara bahasa adalah mengunjungi. Wa syar'an sama. Qasdul bait, jadi mengunjungi Ka'bah dengan niat untuk melaksanakan ritual ibadah umrah. Nah, itu adalah pengertian umrah secara bahasa. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi ada banyak hal yang menjadi keutamaan haji dan umrah. Di sini dikatakan dalam kitab Kasyifatus Sajak, jadi haji wahwa minasyara'il qadimah. Haji itu merupakan syariat yang lama ya, syariat Nabi yang lampau sebelum Nabi Muhammad sudah ada haji. Bahkan dikatakan bal ma min nabiyyin illa wa hajja, dan tidak ada nabi kecuali beliau telah berhaji. Jadi semua nabi itu munggah kaji. Jadi semua nabi itu gelarnya Pak Haji. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dikatakan seperti ini. Meskipun ada khilaf di situ. Waruya, dan diriwayatkan anna Adam haja arba'ina sanah minal hin masyian. Jadi Nabi Adam itu haji selama 40 tahun dari India jalan kaki. Nah, ini haji selama 40 tahun dari India jalan kaki. Wa Isa yahtamil annahu hajja qabla rafihi ila sama, dan Nabi Isa ihtimal kemungkinan haji sebelum dinaikkan kepada langit. Seperti itu. Dan juga wa annahu yahujju hina yanzilul ard. Nah, dan insya Allah besok Nabi Isa bakal haji lagi ketika turun ke bumi. Jadi haji ini memiliki keutamaan yang sangat besar ya, dan karena memang nabi-nabi dari dulu sudah haji, haji juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya adalah man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi. Barang siapa yang telah menyelesaikan hajinya dan saliman nasu min yadihi wa lisanihi, dan tidak dan selamat dari dosa-dosa lisan dan dosa-dosa perbuatan. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan dimaafkan semua dosanya dari ya baik itu yang telah yang sudah lampau ataupun yang akan datang. Jadi itu adalah keutamanya. Apakah itu saja? Tidak. Wa infaqud dirham al-wahidi fi dzalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwah, rawahu Tirmidzi. Dan menginfakkan dirham satu saja, menginfakkan duit untuk bisa munggah kaji, itu apa pahalanya? Pahalanya setara dengan alfu alfin fi ma siwah. Apa alfu alfin ini? 1000 dikali 1000 berapa? Sayuto. Jadi 1000 dikali 1000, 1 juta. 1 juta lebih pahalanya, derajatnya lebih 1 juta lebih daripada infak sedekah biasa di masjid maupun di mana. Seperti itu. Jadi haji ini, haji ini sangat besar fadilahnya. 1 juta. Sangat banyak sekali. Itu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nah, ada banyak hadis juga wa warada fil khabar, dan ada hadis yang lain annal baital haram yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashar. Dalam hadis dikatakan bahasanya Baitul Haram Mekah ini atau Ka'bah yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashar. Orang-orang haji ke sana itu sebanyak sab'una alfan, 70.000 manusia. Nah, ini 70.000 manusia. Faidana qadu andalika, jika kurang 70.000 ini kurang karena apa? Karena Covid atau apa? Seperti yang kemarin ini kan sangat sedikit sekali. Karena Covid, atamahumullahu azza wa jalla minal malaikah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kurang seperti saat Covid kemarin dikirim malaikat ke sana semua untuk apa? Untuk menggenapkan 70.000 ini supaya bisa haji. Nah, seperti itu terus. Jadi haji ini merupakan hal yang sakral ya. Ini penting. Terus wa idza zadu ala dzalika yaf'alullahu ma yurid. Dan jika 70.000 itu lebih seperti saat ini, nah itu yaf'alullahu ma yurid sakarepe Gusti Allah. Nah, ini penting. Wa anal baital ma'mur fis sama'ir rabiah tahujju ilaihil malaikah. Dan Baitul Ma'mur jadi ada Baitul Ka'bah, ada Baitul Ma'mur ya. Jadi Ka'bah itu ada Ka'bah di darat, ada Ka'bah di langit. Ka'bah di darat yang haji manusia. Kalau kurangnya tadi malaikat. Dan Ka'bah yang di langit itu Baitul Ma'mur itu tadi fis sama'i ar-rabi'ah di langit yang keempat tahujju ilaihil malaikah. Nah, malaikat itu haji. Haji juga kama tahujjul basyaru ilal baitil haram. Jadi yang di yang Baitul Ma'mur itu tadi, yang Ka'bah yang di langit itu tadi, di haji malaikat juga berhaji di sana. Nah, seperti hajinya para manusia. Nah, ini sangat penting. Nah, ini ini adalah hal yang Masya Allah ya, harus kita ketahui dan harus kita upayakan untuk haji ini. Bahkan ada kisah yang unik. Nah, kisah yang unik ini datangnya dari Muhammad bin Al-Munkadir atau Al-Munkadar. Jadi diceritakan dari Muhammad bin Al-Munkadar bahwasanya Muhammad itu Ibnul Munkadir itu haji sebanyak 33 kali. Haji sebanyak 33 kali. Nah, terus falamma akhiru hajjatin hajjaha qala wa huwa bi Arafat. Ketika haji yang ke-33 di Arafah, beliau berkata, nah, ketika di Arafah ini beliau berkata, Allahumma innaka ta'lam anni waqaftu fi mauqifi hadza salasan wa salasina waqfah. Jadi Gusti Allah, ya Allah, kamu telah tahu, Gusti Allah, engkau telah mengetahui bahwasanya aku telah duduk, telah berdiri di tempatku ini 33 kali. Fawahidatun an fardhi. Yang pertama adalah satu untuk fardhi, untuk aku melaksanakan kewajibanku untuk haji. Yang kedua an abi, saya berhaji untuk bapakku. Yang ketiga an ummi, yang ketiga adalah untuk ummi, untuk ibuku. Dan wa asyhaduka ya Rob, dan aku bersaksi padamu ya Rob, anni qad wahabtu as-salasin. Nah, bahwasanya aku telah telah memberikan yang 30 dari 33 haji tersebut kepada siapa? Kepada liman waqafa mauqifi hadza wa lam tataqabbal minhu. Nah, kepada orang-orang yang haji dan tidak dikabulkan hajinya. Ketika itu, jadi seperti itu, menghadiahkan 30 hajinya itu kepada orang-orang yang haji tapi hajinya nggak makbul. Terus bagaimana? Falamma dafa'a, ketika ayrohala min Arafat, ketika orang tersebut atau Ibnul Munkadir itu pergi dari Arafah untuk melanjutkan rukun selanjutnya, untuk mabit, dia ada suara, nggak tahu suaranya siapa, tapi ada suara. Ya Ibnul Munkadir, ya Ibnul Munkadir, oi Ibnul Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karama wal jud, apakah kamu akan berbaik hati atau berdermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan, wa izzati wa jalali. Nah, dan suara tersebut mengatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, qad ghafartu liman yaqifu fi Arafat, maka aku sungguh telah mengampuni pada siapa yang berwukuf di Arafah qabla an akhluqa Arafat, sebelum aku menciptakan Arafah bi alfi amin, 1000 tahun. Jadi karena upaya dari Ibnul Munkadir itu tadi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang atau berwukuf
di Arafah sebelum diciptakan Arafah selama 1000 tahun. Jadi ini penting sekali. Jadi bahwasanya kalau orang ini penting ya. Jadi orang yang haji itu pas dan wukuf di Arafah pasti diampuni dosa-dosanya. Dan itu pasti. Bahkan barang siapa yang bersuudzon atau menyangka dirinya atau tidak yakin dirinya itu diampuni, itu dosa. Maka dari itu penting sekali untuk kita meyakini bahwasanya ketika kita wukuf di Arafah, pasca wukuf di Arafah pasti dosanya diampuni. Nah, dosa apa? Dosa kecil. Meskipun ada yang mengatakan dosa besar juga diampuni. Tabiat juga. Tapi yang utama adalah dosa kecil. Semua akan diampuni. Baik, itu adalah, maka dari itu kita harus upayakan haji itu. Mari kita daftar sedini mungkin, karena di Indonesia sudah 30, di Jogja ini 30 tahun lebih kalau daftar. Maka dari itu segera daftar, nanti selek tua nggih, keburu tua nanti selak sulit, keburu tua nanti keburu nggak bisa haji. Maka dari itu monggo segera daftar, mau yang plus ya oleh, mau yang biasa ya nggak apa-apa, mau yang pakai apa namanya utangan ya ini daftar dulu, ngutang bank ya apa-apa, insya Allah ya khair. Selama bisa nyaure, selama mampu silakan diupayakan, kalau nggak seperti itu zaman sekarang sulit. Baik, mungkin sekian dari hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan rukun Islam yang 5 dengan sempurna dan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo bangsa nonton indela punika kita tutup sarana mas kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.